Baik anak-anak, nah di pembelajaran 3 ini kalian coba baca di sini. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, ini ada Siti dan temannya ya. Mereka berlatih gerakan tarian. Nah, coba kalian lakukan gerakan tarian ini bersama orang tua kalian. Nah, setelah itu, Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Apa ya yang dilakukan Siti? Kalau ada temannya memperhatikan dia sedang berlatih menari. Apa nak kira-kira? Kalau ada temanmu melihat kamu sedang berlatih menari. Nah, kalian akan mengajaknya kan? Berarti menggunakan kalimat ajakan. Nah, misalnya, "Hai Lani, maukah kau berlatih menari denganku?" Nah, begitu. Jadi si Siti mengajak Lani untuk berlatih menari. Jadi di sini jawabannya apa kira? Menurutku, sebaiknya Siti mengajak Lani berlatih menari. Nah, tugas kalian yang pertama adalah ini anak-anak. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Nah, jadi kalian membuat percakapan. Percakapannya antara Siti dan Lani. Cara membuat percakapannya seperti ini contohnya ya anak-anak. Misalnya, Siti titik 2. Lalu dia berbicara. "Hai Lani, maukah kamu berlatih menari denganku?" Nah, tanda tanya. Anak-anak, kalian mencoba membuat percakapan seperti ini. Lalu setelah Siti, siapa yang bilang? Lani kan? Lani, titik 2-nya harus sejajar. Dia akan menjawab. Misalnya, "Hai Siti, saya mau ikut berlatih menari. Lalu, maukah kamu mengajariku?" Nah, karena dia bertanya, jangan lupa tanda tanya. Nah, nanti ini kalian teruskan sesuai dengan percakapan yang di sini. Karena setelah ini, setelah Siti mengajak Lani untuk ikut menari, Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Jadi, Siti mengajak Lani agar mau menari di depan teman-temannya. Nah, kalian lanjutkan percakapan seperti ini tadi ya. Jangan lupa untuk tanda titik 2-nya harus sejajar. Dan juga di sini ada Siti, ada Lani, harus huruf besar. Dan di sini juga harus huruf besar. Di sini karena kalimat tanya harus pakai tanda tanya. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk yang kedua, ayo mengamati. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, untuk bisa tahu mana yang lebih banyak antara makanan kotak dan minuman botol, caranya seperti ini anak-anak. Coba lihat di sini. 225 itu adalah 200 ditambah 20 ditambah 5. 252 itu sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, seperti kemarin ya, anak-anak, Ibu sudah pernah mencontohkan 225 dan 252. Kita lihat dulu apanya. Yang pertama adalah ratusan. Ratusannya sama. Berarti sudah bisa belum membedakan mana yang lebih banyak? Belum bisa, karena di sini sama. Lalu puluhannya, sama nggak puluhannya? Puluhannya 2 dan 5. Berarti tidak sama. 2 dan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5 kan? Berarti 2 lebih kecil daripada 5. Ingat, simbolnya bagaimana lebih kecil? Kecil. Berarti simbolnya, nah begini kan? Karena ingat, kalau kita beri tanda begini menjadi huruf K. Ini kecil ya nak? Kecil sama dengan K. Berarti begini. Nah, sudah selesai belum? Sudah, berarti kita sudah mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, coba kita lihat. 2 dan 5, tadi lebih besar yang ini kan? Tadi 252 itu minuman,
Sedangkan 225 itu makanan. Tadi pertanyaannya, manakah yang lebih banyak? Berarti yang lebih banyak adalah minuman. Gitu ya anak-anak. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang simbol ya. Simbol seperti ini menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol ini menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol ini menunjukkan bilangan sama dengan. Untuk tugas selanjutnya, bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Di sini ya anak-anak, Ibu akan mencontohkan caranya. Misalnya 256 itu adalah angka penyusunnya 200 ditambah 50 ditambah 6. Sedangkan 265 angka penyusunnya 200 ditambah 60 ditambah 5. Nah, kita ingat lagi pelajaran yang kemarin. Yang pertama kita bandingkan adalah ratusannya. 200 dan 200 sama, berarti kita harus masuk lagi ke yang kedua, yaitu puluhan. 50 dan 60, berarti lebih besar 60. Yang di sini misalnya pertanyaannya bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Berarti bilangan mana yang kurang dari bilangan selanjutnya? Berarti kalian cari dulu yang paling kecil. 60 dan 50, yang paling kecil adalah 50. Berarti angkanya 256. Kita tulis di sini 256. Berarti bilangan 256 kurang dari 265. Nah, di sini ada tulisannya lagi. Jadi 256 titik-titik 265 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ingat ya simbolnya seperti ini. Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh dalam tugas yang ini. Lengkapi titik-titik dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Di sini ada 278 titik-titik 227. Berarti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Nah, kalian tinggal menuliskannya. Misalnya Ibu beri contoh 635 titik-titik 637. Ingat anak-anak, yang pertama kali kita lihat adalah ratusannya. 6 dan 6 sama, berarti harus lanjut ke puluhan. 3 dan 3 berarti harus lanjut lagi karena sama kan, ke 5 dan 7. 5 dan 7 berarti 5 lebih kecil dari 7. Kita beri simbol seperti ini. Gitu ya anak-anak.